ya, wakil dan semua jajaran kepengurusan JSPG, bendahara, sekretaris, semua para anggota, bendahara, Datama, dan juga seluruh pembina yang hadir senantiasa terus memberikan semangatnya. Ada Ustadz Irham, ada Ustadz Dahlan, ada Ustadz Naim, ya, dan juga Mbah Kapil, tidak lupa, juga Mas Ustadz Yaskur, semuanya, juga Ustadz Makmuri, yang Ustadz juga, ya. Semuanya para anggota JSPG yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keberkahannya, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedikit mudah-mudahan dalam rangka berbagi, yang pertama bahwa tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan dan juga perjuangan. Ini sudah pasti. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang kemudian sukses, ya, para rasul-rasul kita, para Rasulullah, dari mulai Nabiullah Adam sampai dengan Nabiullah Muhammad SAW, tidak ada yang luput dari ujian dan juga cobaan, ya. Maka ketika kemudian lulus dan lolos, maka kemuliaanlah yang akan didapat. Bagaimana bulan ini adalah masuk di bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dzulhijjah pasti ada peristiwa besar di mana Nabiullah Ibrahim alaihi salam diberikan sebuah keteladanan, diuswahkan, sehingga kemudian kita harus mencontoh Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Ada apa dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Sukses, seorang yang sukses, ya, dunia dan akhiratnya. Al-Imam Syekh An-Nawawi memberikan statement bahwa keberhasilan, kesuksesannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam hanya dengan 3 hal. Yang pertama, kenapa Nabiullah Ibrahim harus sukses dan menjadi teladan buat kita semuanya sampai dengan hari ini? Karena Nabiullah Ibrahim sukses yang pertama karena mendahulukan perintah Allah. Ini yang pertama. Siapapun orangnya, siapapun hambanya yang mendahulukan perintah Allah pasti akan sukses. Contoh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika kemudian diuji, ya, lama nggak punya anak, kemudian anaknya sudah mulai bisa diajak bercanda. Falamma balagha, ketika kemudian sudah beranjak dewasa, beranjak balik, ya, bisa diajak untuk berdialog, maka disitulah Allah kemudian menguji Nabiullah Ibrahim alaihi salam antara perintah atau tidak dilaksanakan, karena ujiannya adalah menyembelih anaknya, ya, sebuah perintah yang rada ini juga, ya kan, kok kelewatan amat, ya, itu ya, masya Allah, ya, sadis banget ini kan, suruh menyembelih anaknya. Di balik perintah itu kemuliaan ada. Apakah kita siap mengemban perintah Allah, mendahulukan perintah Allah, justru akan mengabaikan? Bayangkan saja, Nabiullah Ibrahim adalah manusia yang kemudian diteladankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Khalilullah, dengan julukannya adalah kekasihnya Allah. Kenapa? Ketika beliau bermimpi kemudian berdialog dengan anaknya, ya bunaya, bagaimana anakku? Ketika ini ada perintah Allah untuk menyembelih kamu. Apa jawaban anak yang memang sudah dipatri dan juga dijadikan desain menjadi anak yang soleh, ya, keluarga yang soleh, sakinah mawaddah warahmah ini? Apa jawaban anaknya? Adalah mempersilahkan, ya, Tukmar, silahkan wahai ayahku. Kalau ini perintah Allah, lagi-lagi ada kalimat kunci. Kalau ini perintah Allah, laksanakan. Ya, maka singkat Nabiullah Ibrahim alaihi salam
benar-benar mendahulukan perintah Allah. Lalu endingnya apakah Nabiullah Ismail meninggal? Tidak. Nabiullah Ismail diganti dengan domba atau kambing, kibasnya, kurbannya Qabil pada waktu penyembahan kurban-kurban kepada Allah Subhanahu wa taala antara Habil dan Qabil. Ya, karena ketulusannya Qabil sehingga yang diterima adalah kurbannya Qabil, dan itu kambing yang kemudian disimpan oleh Allah di surganya Allah, yang kemudian diturunkan lagi ketika Nabiullah Ismail akan disembelih. Ya, berkat mendahulukan perintah Allah. Tidak ada yang kemudian Allah perintahkan, wahai hamba-hambaku, di tengah sepertiga malam kau bangunlah untuk menengadahkan tangan kepadaku, memohon ampun, memohon hajat-hajatmu. Pasti ini butuh perjuangan. Ya, ketika kita bangun kencing doang, ini juga ujian buat kita. Ya kan? Apakah kemudian bangun kencing doang lalu kemudian bungkret lagi? Ya kan? Atau sebaliknya, begitu sudah bangun, ya Allah terima kasih atas nikmatmu, kau bangunkan saya. Jam berapa? Jam 2. Maka lalu kemudian bergegas untuk mengambil wudhu. Ini juga perjuangan. Ya. Kenapa? Di situ ada nikmat yang besar, ada kemuliaan yang besar, Masya Allah. Ketika kemudian kita, ini perintah Allah, perintah Rasulnya yang harus dilaksanakan, kita laksanakan, insya Allah orang-orang yang senantiasa bangun malam itu pasti hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, gitu. Bangun, kemudian sebelum subuh 2 rakaat sebelum subuh dilaksanakan, itu menjadi orang yang kaya raya. Ya, karena balasannya tidak ada satu balasan sama dengan Fatihah. Bacaan Quran kita ditujukan kepada ahli kubur itu tidak nyampe. Imam Syafi'i yang katakan, tapi pahala dari baca Quran itu, makanya Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu. Ya Allah, terimalah apa yang aku baca dan pahalanya tolong berikan kepada siapa? Wa qara'nahu minal Qur'anul azim wa ma'alana wa masabah, dan semuanya itu dihadiahkan kepada orang tua yang dituju, itu baru nyampe. Jadi kalau selama ini kita, misal saya berkorban ya sama si A, lepas, itu pahalanya buat? Iya, pahalanya buat itu. Ya. Kita yang melakukan pahalanya buat itu. Tapi kalau langsung ditujukan, kan orang yang itu kan sudah tidak ada jangankan kesunahan ya, yang wajib aja enggak kok. Udah putus. Nah, kita bagaimana alasannya kok bisa begitu? Karena ini perbuatan anak yang soleh, termasuk yada'ulahu itu yang nyampe.